Ini sudah ada beberapa pertanyaan ini sambil kita ngobrol ya Pak ya. Bapak Muhammad Reski sudah mengacungkan tangan, sudah angkat tangan ini. Silakan Pak Muhammad Reski, dari mana Pak? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Makassar ya Pak Reski. Ya, silakan Pak Reski. Saya mau izin bertanya Pak. Apa yang harus dilakukan petani jika menghadapi kemarau panjang? Karena mengingat kalau kemarau panjang itu tiba, petani itu bisa memanen. Terima kasih. Ya, baik Pak Muhammad dari Makassar. Maksudnya susah memanen atau susah menanam ya Pak? Oh ya, Pak masuk Pak. Menanam. Oh iya, ya. Salah satu strategi kami di sini kalau musim kemarau panjang itu berarti kami menyiapkan untuk pohon naungannya, seperti kalau di tempat kami itu pohon pisang. Jadi sekalipun masa atau musim kemarau panjang, kami tetap bisa untuk menyiapkan tanaman baru untuk menyulami di tempatnya gitu. Jadi kalau memang di tempat Bapak kurangnya curah hujan yang tinggi, mungkin disiasati ketika mau menanam pohon kapulaga itu sebelumnya harus siapkan pohon naungannya dulu seperti pohon pisang. Jadi pohon pisang salah satu untuk menyimpan air ketika musim kemarau panjang, kami tetap bisa menanam pohon kapulaga. Begitu Pak, kurang lebih. Bagaimana Tapi kalau misalnya kalau terjadi longsor itu bagaimana Pak untuk ditangani? Kalau terjadi longsor kan pasti semua ambruk itu, baik itu pepohonan, baik itu persawahan. Kalau terjadinya longsor, cara menanganinya bagaimana? Maksudnya bagaimana ya kalau misalnya terjadinya longsor itu cara untuk menanganinya bagaimana? Itu kan Pak, kalau misalnya sudah longsor dan berantakan ya, udah pasti ya semuanya ya, termasuk ini. Ya maksudnya menangani bagaimana Pak? Mungkin kita perlu ditanam itu kan, halo? Ya, halo. Iya, maksudnya bagaimana kalau misalnya sudah terjadi longsor ya, kita tidak bisa menanam lagi di situ dong Pak? Berarti cari tempat yang baru lagi. Iya, betul. Mungkin sudah cukup ya Pak Reski? Cukup. Iya, ada pertanyaan ini Pak dari Pak Nyoman Sunuasih dari Bali. Mau bertanya, ada informasi bahwa kapulaga itu sebaiknya hilang. Sebentar, hilang ininya. Oke, kita mulai dari yang lain deh, tadi hilang ininya di layar. Nah, Pak, kalau yang di Pak Sodirin ini kapulaga itu kan ada 2 jenis ya. Yang ditanam di sini kapulaga lokal atau kapulaga Jawa atau Sabrang ya, Pak? Ya. Kalau di tempat kami ada 3 jenis Bu, yang saat ini kami tanam. Salah satu jenis kapulaga lokal merah, yang kedua lokal putih, yang ketiga hibrida merah. Itu yang setahu kami di sini. Terus nanti mungkin lebih tepatnya lebih nama-nama yang populer yang nanti setelah ada keputusan dari Pak Ditro yang terkait tadi kita menunjukkan untuk bibit unggulnya. Tapi kalau untuk sebutan di daerah kami itu ada kapulaga yang pertama lokal merah, lokal putih, terus hibrida merah. Itu bentuknya sama tapi tidak mirip, ada perbedaan. Pak Sodirin dapat bibitnya dari mana Pak?
Kalau dulu dari tetangga kecamatan ya, antar kecamatan, kami di kecamatan Cilongok dan saya dapat dari kecamatan sebelah itu bibit untuk awal kami tanam di 2009. Oke. Kemudian kalau misalnya Pak tadi kan semua yang dipanen oleh kelompok taninya Pak Sodirin itu terserap semua ya Pak ya untuk ke Sidomuncul. Iya, masih terserap Karena semua, masih belum ada. Oke, jadi ini ada beberapa ini pertanyaan ya, bagaimana mau melempar kemana? Mungkin bisa dihubungi, bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Sodirin tadi. Pak Sodirin bekerja sama dengan Sidomuncul ya. Jadi mungkin dari tadi yang punya Kapulaga juga bisa kontak mungkin Sidomuncul atau perusahaan lain yang sejenis. Ini di sini ada Pak Haji Aom. Pak Haji Aom ini ahli maggot hadir di sini. Selamat siang Pak Aom. Selamat siang Bu. Ya, iya, kebetulan. Ini mungkin bagaimana? Mau bertanya atau mau sharing tentang maggotnya ini Pak? Bisa jadi pupuk Pak. Mau bertanya tentang Kapulaga juga. Kebetulan kan kita melimpah di sisi pupuknya. Oke. Jadi selama ini untuk Kapulaga itu pemakaian pupuknya itu seperti apa Bu? Ya, oke. Langsung dijawab Pak Sodirin. Seperti apa Pak pemupukannya? Pakai pupuk apa dan apa namanya periodenya seperti apa? Silakan Pak Sodirin. Baik Pak Haji Om, selamat pagi, assalamualaikum Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Untuk petani kami ini sebagian, kalau untuk petani senior itu belum menggunakan pupuk Pak. Jadi kalau untuk Kapulaga sendiri kita tanam, kita tinggal, nanti kita tinggal memanen. Tapi untuk petani dari generasi penerusnya itu sudah memulai ada pemakaian pupuk, kurang lebih itu satu pohon itu dikasih itu 1,5 sampai 1 kilo itu bentuknya dari pupuk kandang dari pohe atau kotoran hewan itu setiap 3 bulan sekali. Jadi itu juga kalau maggot itu dekat dengan tempat kami Pak, saya boleh minta itu saya coba untuk membuka pola sesuka penggal limbah dari maggotnya itu kayaknya udah luar biasa itu Pak karena sudah digiling gitu ya harus ya. Iya. Untuk Kapulaga memang salah satu tumbuhan yang harus ada pemupukan, tapi tidak dipupuk pun Kapulaga bisa tumbuh dan juga bisa berbuah. Tapi alangkah baiknya ketika kita ingin ada produksi meningkat ya tentunya harus ada pemupukan. Betul. Seperti itu Pak. Siap. Kebetulan kan. Ya silakan Pak. Kebetulan di lahan yang dimiliki Pemkab Kabupaten itu kan lahan tidurnya luas sekali. Dengan adanya Kapulaga seperti ini juga daripada lahan tidur milik pemerintah itu enggak digunakan dan tidak menghasilkan terusan di satu sisi kita stok pupuknya melimpah kan kalau di combine dengan seperti itu juga mungkin lebih menjanjikan untuk kedepannya dipakai pupuk itu Mbak Ila. Iya betul. Syaratnya sudah ada tanaman naungan ya Pak di situ. Sudah ada tanaman-tanaman besar ya di situ ya. Iya. Karena kan kalau untuk Kapulaga seperti tadi diceritakan oleh Pak Sodirin itu butuh naungan ya. Iya. Wah ya sudah. Ya, siap. Terima Keren kasih, kalau Pak. begitu. Iya Pak Om. Keren banget itu. Kebetulan Pak Sodirin, Pak Om ini adalah narasumber webinar Inspirasi Bisnis Intani beberapa waktu yang lalu yang sharing tentang apa namanya budidaya maggot dari sampah-sampah organik rumah tangga, restoran dan perusahaan ya. Pabrik-pabrik gitu. Jadi itu diolah diolah menjadi tempat budidaya maggot gitu. Kebetulan Pak Aom ada dari Tangerang. Begitu. Dan ternyata dapat cerita tentang Kapulaga, mungkin bisa Kapulaga juga dikembangkan di lingkungan Pak Aom ya Pak ya, di lingkungan itu. Jadi kalau ada sisa-sisa yang bisa jadi pupuk bisa digunakan untuk Kapulaga ini. Dan seperti tadi bahwa Kapulaga itu tanaman yang gampang, yang mudah, begitu saja bisa tumbuh
ditinggal tidur, nggak usah diapa-apain juga tumbuh dan berbuah. Tapi untuk meningkatkan produksinya dan meningkatkan kualitasnya tentu harus dengan perlakuan-perlakuan khusus. Gitu. Ya, terima kasih Pak Om sudah hadir dan sudah ikut berpartisipasi. Ya. Nanti kita Siap. ngobrol banyak lagi tentang maggot Pak Om. Siap, Bu, siap. Iya. Pak, tadi ada pertanyaan, apakah apakah kapulaga ini bisa ditanam di dataran seperti apa? Dataran tinggi, rendah, atau seperti apa? Kalau untuk kapulaga itu di semua dataran cocok ya. Jadi kalau di ketinggian kami itu 700 sampai 1.500 dari kedalaman permukaan laut. Terus kalau kami lihat di wilayah-wilayah lain juga di kabupaten lain itu juga ada yang datarannya rendah di kisaran 300-400 itu juga hasilnya bagus. Malah kalau untuk dataran rendah itu biasanya hasil buahnya atau rendemennya itu tidak bagus. Jadi untuk kadar airnya biasanya sedikit lebih ini, nggak terlalu banyak. Kalau tempat kami karena ketinggiannya yang begitu tinggi ya sampai 800-an atau lebih, sehingga hasil produksi kapulaga di tempat kami itu kadar airnya tinggi. Jadi hitung-hitungannya kalau secara kalkulasi, kalau tempat kami itu dibuat kadar air atau tingkat kekeringan 12% itu 1 kilo kering membutuhkan 9 sampai 10 kilo kapulaga basah. Untuk tapi tadi saya pernah mencoba 1 kilo kering. Ya, 1 kilo kering itu dibutuhkan kapulaga basah 9 sampai 10 kilo kapulaga basah. Banyak. Tetapi ya kalau memang penyusutannya ya memang ya. Iya banyak. Kalau dibuat yang pasar umum, yang pasar bebasnya di kadar 20% sekitar 7 sampai 7,5. Itu dibuat 20%. Oke, kalau yang seperti Pak Sodirin yang yang dilepas ke Sidomuncul itu dibutuhkan tingkat kekeringannya seperti apa? Ya itu ya kadar 12%. 12% ya. Ya. 12%. Pak, itu kalau tadi naungan, tanaman-tanaman seperti apa yang baik untuk naungannya? Kalau naungan yang biasa kami pakai, yang pertama pohon pisang, yang kedua pohon sengon atau arba, terus yang selanjutnya pohon-pohon yang daunnya tidak terlalu lebar ketika itu pohon yang terlalu lebar. Ada jarak, ada rongga yang supaya sinar matahari bisa tembus masuk ke pohon kapulaga. Yang jangan terlalu rapat pohonnya. Oke, jangan terlalu rapat ya.